Losing time, I'm fading fast. Ramalan sang legenda Ducati terbukti. Marc Marquez berhasil sapu bersih Losail. Sang legenda bilang, itu baru bonus. Restlessness to hell and back. Sirkuit internasional Losail kembali menjadi saksi sejarah baru di ajang MotoGP. Setelah pekan penuh antisipasi, sorotan, dan ekspektasi, Marc Marquez, pembalap Ducati Lenovo Team, menjawab semuanya dengan satu kata, dominasi. Di MotoGP Qatar 2025, Marquez tampil tanpa celah. Ia menyapu bersih seluruh sesi akhir pekan, menjadi yang tercepat di semua sesi latihan bebas, merebut pole position dengan rekor lap baru, memenangi sprint race, dan akhirnya mengunci podium tertinggi dalam race utama dengan cara yang mengagumkan. Lebih dari sekadar kemenangan, performa Marquez di Losail menjadi validasi sempurna atas pernyataan sang legenda Ducati, Casey Stoner, hanya beberapa hari sebelumnya. Dalam wawancara jelang GP Qatar, Stoner mengungkap bahwa Marquez belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya di awal musim, dan menyebut bahwa dirinya tak akan terkejut jika Marc memberi kejutan besar di Qatar. Kini, setelah dominasi mutlak Marquez di Losail, Stoner pun angkat bicara lagi. Kemenangan itu sesuai prediksi, dan menyapu bersih adalah bonusnya. Sejak sesi latihan bebas pertama hingga race utama pada Minggu malam, Marquez benar-benar mendominasi total. Di sesi latihan sudah ia mencetak waktu tercepat. Di sesi kualifikasi, Marquez langsung mencuri perhatian. Dengan catatan waktu 1 menit 50,499 detik, ia mencetak rekor lap baru di Losail. Start dari pole, Marquez menyelesaikan sprint race pada Sabtu dengan kemenangan dominan, mengungguli Alex dan Bagnaia yang harus puas di posisi 2 dan 3. Namun sorotan utama datang pada race hari Minggu. Di bawah lampu terang sirkuit malam Losail, Marquez tampil dengan sangat memukau. Pada tikungan pertama, ia mengalami insiden senggolan dengan Alex, menyebabkan winglet belakang motornya rusak. Marquez akhirnya membalap dengan keadaan motor tidak utuh. Di awal balapan, ia seperti main-main. Para pembalap di belakangnya seperti Vinales, Morbidelli, saling menyalip Marquez. Di pertengahan balapan, Bagnaia juga ikut menyalipnya. Namun, menjelang lap akhir, balapan baru dimulai oleh Marquez. Ia langsung menyalip satu persatu pembalap di depannya, dan mengunci kemenangan tertingginya dengan keadaan motor tidak utuh. Ketika melintasi garis finish, jarak 2 detik memisahkan dirinya dengan Vinales yang finish kedua, dan ungguli Bagnaia di sirkuit yang notabene adalah rumah bagi sang juara bertahan itu. Usai balapan, Casey Stoner kembali berbicara kepada media. Ia mengaku tidak terkejut dengan performa Marquez, bahkan menyebut dominasi semua sesu itu sebagai sebuah bonus, bukan klimaks. Kemenangan Marc di Qatar itu luar biasa. Orang-orang terkejut Marc bisa sapu bersih Qatar, tetapi aku tidak, ujar Stoner kepada MotoGP Today. Seperti yang kuperkirakan sebelumnya, dia belum menunjukkan semuanya. Marc saat ini bukan hanya cepat, tapi juga lebih bijak, lebih kalkulatif, dan lebih dewasa dalam membaca balapan. Ucap Stoner sambil tersenyum karena hasil ini sesuai prediksinya. Stoner, yang dikenal sebagai pembalap dengan naluri tajam dan gaya balap agresif seperti Marquez, mengaku sangat terkesan dengan cara Marc mengatur ritme lomba. Ia menyebut sapu bersih Losail sebagai sinyal kuat bahwa Marquez benar-benar siap merebut gelar musim ini, dan mengingatkan bahwa masih banyak lagi kejutan yang akan datang dari pembalap Spanyol itu. Jika Anda mengatakan tentang keberhasilannya menyapu bersih, itu hanyalah bonus dari dirinya. Tujuan sebenarnya Marc adalah gelar juara dunia. Dan kalau dia terus tampil seperti ini, aku pikir tidak akan ada lagi yang bisa menghentikannya, tambah Stoner. Meski menjadi bintang akhir pekan, Marc Marquez tampil kalem dan rendah hati di konferensi pers. Alih-alih mengangkat dadanya dan menyombongkan dominasi tersebut, Marquez justru memilih memuji kerja keras tim dan memberikan apresiasi kepada rival-rivalnya. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Tim bekerja luar biasa sepanjang pekan. Kami menemukan setup yang cocok sejak awal dan aku hanya menjalankan tugasku, kata Marquez. Aku tahu banyak orang melihat ini sebagai balas dendam setelah kota. Tapi bagiku ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang belajar dari kesalahan dan melangkah ke depan. Soal komentar Casey Stoner, Marquez menanggapinya dengan senyum kecil. Mendengar kata-kata dari Casey, itu sangat berarti. Tapi aku tidak merasa aku sudah sempurna. Musim masih panjang, dan masih banyak aspek yang ingin ku perbaiki. Kemenangan ini sangat penting. Tapi kami harus tetap fokus untuk balapan selanjutnya, tambah Marquez. Franco Morbidelli, yang tampil solid di GP Qatar, mengaku kesulitan menemukan celah untuk mengimbangi juara 8 kali itu. Dalam wawancara setelah race, ia mengakui bahwa Marquez berada di level berbeda musim ini. Marc sangat kuat. Kami sudah mencoba berbagai setup,
tapi dia benar-benar cepat di semua sektor. Kami harus bekerja lebih keras ke depan, karena dia adalah ancaman terbesar saat ini, ujar pembalap VR46 itu. Dengan hasil di Qatar ini, Marquez kini memimpin klasemen sementara dengan selisih poin signifikan. Ia telah meraih 3 kemenangan utama dari 4 seri, 4 pole position, juga 4 kemenangan beruntun di sprint. Konsistensi luar biasa dari Marquez membuatnya menjadi pembalap dengan performa paling impresif sejauh musim ini berjalan. MotoGP 2025 akan segera memasuki rangkaian balapan di Eropa, dimulai dari GP Spanyol di Jerez. Di sanalah duel antara Marquez, Bagnaia, Alex, dan para penantang lainnya akan kembali memanas. Ketika seorang legenda sekelas Casey Stoner memberikan peringatan, dunia MotoGP sebaiknya mendengarkan. Dan kali ini, peringatan itu terbukti tepat. Marc Marquez telah kembali ke puncak, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan kerja keras, kecerdasan, dan kematangan luar biasa sebagai pembalap. Jika menyapu bersih di Qatar hanyalah bonus seperti yang dikatakan Stoner, maka para rival harus bersiap menghadapi musim yang bisa sepenuhnya didominasi oleh sang maestro dari Cervera ini. Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez sapu bersih di sirkuit kekuasaan Pecco. Bos Ducati makin terheran-heran, Bagnaia kena mental, frustrasi, dan kembali keluhkan motor di sirkuit andalannya sendiri. My purpose would do. MotoGP 2025 terus menghadirkan kejutan yang mengguncang peta persaingan. Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada malam dini hari tadi, kembali jadi saksi sejarah baru MotoGP. Namun bukan Francesco Bagnaia, sang juara bertahan yang bersinar di sirkuit andalannya, melainkan Marc Marquez, rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, yang mengambil alih tahta di atas lintasan. Dalam performa yang bisa dibilang hampir sempurna, Marquez menyapu bersih seluruh sesi akhir pekan, tercepat di latihan bebas, mengunci pole position, memenangi sprint race, dan mengamankan kemenangan sangat fantastis di race utama MotoGP Qatar 2025. Kemenangan ini semakin menegaskan statusnya sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini, sekaligus memperpanjang rentetan dominasinya di musim 2025 menjadi 4 seri berturut-turut. Namun kemenangan Marquez di Qatar bukan sekadar catatan kemenangan biasa. Ia melakukannya dengan cara yang meyakinkan dan luar biasa sulit, mengalahkan semua rivalnya di sirkuit yang selama ini dianggap sebagai kekuasaan pribadi. Bagnaia menciptakan gap cukup jauh di akhir balapan, dan tetap menang meski salah satu unit aerodinamika di bagian ekor motornya lepas saat balapan masih berlangsung. Start balapan MotoGP Qatar langsung diwarnai momen menegangkan. Di tikungan pertama, saat semua pembalap berebut posisi, Marc Marquez yang start dari pole mendapat sedikit kontak dari sisi kanan, dan ternyata pelakunya adalah adiknya sendiri, Alex Marquez, pembalap tim Gresini Ducati. Alex, yang mencoba mengambil jalur dalam, sedikit melebar dan menyentuh bagian ekor motor Marquez. Kontak itu cukup keras untuk merusak salah satu winglet belakang Desmosedici GP24 milik Marquez, yang kemudian diketahui ternyata ada yang copot sebagian unitnya. Potongan aerodinamika itu bahkan terlihat terbang dan untungnya tidak mengenai motor pembalap lain. Aku merasa ada getaran aneh di bagian belakang motor setelah tikungan pertama, dan aku sadar ada yang tidak beres, kata Marc sambil tersenyum saat ditanya di Parc Ferme. Aku tidak marah. Itu racing incident, dia juga tidak sengaja. Tapi memang terasa sulit menjaga stabilitas di sektor-sektor cepat setelah itu, tambahnya. Kendati motornya tidak dalam kondisi sempurna, Marquez menunjukkan kelasnya sebagai pembalap kelas dunia. Ia tidak hanya bertahan, tapi justru mencetak fastest lap beberapa kali setelah insiden tersebut. Kecepatan konsisten dan strategi ban yang tepat membuatnya unggul jauh dari rival-rivalnya, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia. Gap akhir antara Marquez dan posisi kedua mencapai lebih dari 1,8 detik. Margin kemenangan yang luar biasa besar untuk era MotoGP modern yang super ketat. Kemenangan ini pun terasa makin luar biasa jika mengingat motor Marquez kehilangan komponen penting yang berfungsi menjaga downforce dan traksi belakang saat akselerasi. Bayangkan dia tidak kehilangan winglet. Bisa saja gapnya lebih dari 4 detik, ujar komentator senior MotoGP, Simon Travar. Itu bukan hanya tentang motor, tapi tentang siapa yang menungganginya. Apa yang membuat kemenangan ini makin menyakitkan bagi Francesco Bagnaia adalah lokasinya. Lusail, sirkuit malam kebanggaan Qatar, adalah trek favorit Bagnaia. Namun musim ini, semua berubah. Kemenangan dramatis Marquez di sini tak hanya mengambil poin tertinggi dari tangan Bagnaia, tetapi juga mencabut kepercayaan diri sang juara bertahan di trek favoritnya. Itu adalah pesan paling keras sejauh ini, bahwa dominasi Bagnaia sedang berada di ujung tanduk. Tak hanya kalah di lintasan, Bagnaia juga terlihat kalah secara mental.
Setelah race, Pecco terlihat lesu dan enggan menjawab banyak pertanyaan dari media. Dalam komentar singkatnya, ia mengungkapkan rasa frustrasi, bukan hanya karena kalah dari Marquez, tapi juga karena masalah ergonomi pada motornya belum terselesaikan. Ini bukan pertama kalinya Bagnaia mengeluhkan masalah ergonomi dan kenyamanan pada bagian tangki motor Desmosedici GP24 miliknya. Dalam beberapa seri terakhir, ia secara konsisten menyebut bahwa ia kesulitan mengunci tubuhnya di tikungan, terutama ketika tangki masih penuh bahan bakar. Di Lusail ini, aku butuh failing sempurna di bagian depan untuk masuk tikungan cepat seperti tikungan 12 dan tikungan 14. Tapi aku merasa posisi dudukku tidak stabil. Masalahnya lagi-lagi ada di tangki. Seperti di Argentina dan Kota. Aku tidak bisa membawa motor seperti biasanya, kata Bagnaia, menambah daftar panjang kekecewaannya musim ini. Masalah ini menjadi sorotan karena Lusail seharusnya menjadi titik balik bagi Bagnaia. Banyak pengamat menyebut jika Pecco tidak menang di Qatar, sirkuit yang sangat cocok dengannya, maka mentalnya bisa semakin runtuh menghadapi dominasi Marc Marquez di seri-seri berikutnya. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, yang biasanya menjadi tokoh paling tenang di paddock Ducati, bahkan mengaku semakin heran dengan performa Marquez. Di satu sisi ia kagum, tapi di sisi lain tak menampik bahwa hasil ini mengganggu kestabilan psikologis dalam tim. Marc tampil sangat luar biasa, bahkan di Lusail, sirkuit yang selama ini menjadi kekuatan Pecco. Kami tidak menyangka dia bisa secepat itu, secepat dan seefisien ini dalam beradaptasi. Tapi kami juga tidak akan mengabaikan perasaan Pecco. Jika dia bilang ada masalah pada tangki, maka kami harus mendengarnya dan bertindak, ujar Domenicali. Ia juga menambahkan bahwa Ducati ingin memastikan dua pembalap mereka bersaing dengan kondisi yang setara, baik dari segi teknis maupun mental. Namun di lapangan, situasi tampaknya mulai tidak seimbang. Kemenangan Marquez di Lusail bukan hanya soal tambahan 25 poin. Ini adalah kudeta simbolik. Ia merebut kemenangan di kandang kekuatan Bagnaia, menyalipnya di trek yang selama ini menempatkan Pecco sebagai raja, dan melakukannya dengan presisi serta kendali penuh. Di paddock, mulai terdengar bisik-bisik bahwa kepemimpinan internal di tim Ducati Lenovo kini mulai bergeser. Jika sebelumnya Bagnaia adalah sentral proyek pengembangan Ducati, kini semua mata mulai tertuju pada Marquez. MotoGP 2025 akan memasuki fase krusial saat memasuki kalender Eropa. Seri berikutnya di Jerez, Spanyol, akan menjadi momen penting untuk melihat apakah Bagnaia mampu bangkit, atau malah semakin tertinggal dalam perburuan gelar. Marc Marquez rajai GP Qatar 2025. Bos Ducati tak percaya, Baby Alien semakin dekat ke gelar ke-9, Pecco terpuruk di sirkuit andalannya. Marc Marquez tampil sebagai penguasa baru di sirkuit internasional Losail, usai meraih kemenangan mengesankan di Grand Prix Qatar 2025. Kemenangan ini terasa lebih spesial karena terjadi di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai kandang Francesco Bagnaia. Namun di tahun ini, Bagnaia justru terpuruk, sementara Marquez membalikan prediksi dengan mencetak rekor lap, pole position, dan kemenangan penuh, menyapu bersih semua sesi penting. Yang paling mengejutkan bukan hanya publik dan media, tapi juga bos besar Ducati sendiri, Claudio Domenicali. Ia mengaku benar-benar tidak menyangka performa sehebat ini dari Marquez. Terlebih dilakukan di sirkuit yang seharusnya dimenangkan oleh Bagnaia. Marc Marquez memulai akhir pekan di Losail dengan sangat meyakinkan. Di sesi kualifikasi, ia mencetak lap record baru yang membuat gemuruh paddock. Catatan waktu tersebut bukan hanya tercepat, tetapi meninggalkan semua pembalap lain dengan selisih mencolok. Termasuk Bagnaia yang mencoba membalas namun justru mengalami crash di sektor 2. Akibat insiden tersebut, Bagnaia harus puas start dari posisi ke-11. Start dari pole, Marc Marquez langsung memimpin, diikuti Alex Marquez dan Quartararo, Morbidelli, dan Aldeguer. Dalam balapan sepanjang 12 lap itu, Marc Marquez tampil dominan dan nyaris tak pernah kehilangan posisi. Satu-satunya pembalap yang sempat menyalipnya adalah sang adik, Alex Marquez. Meskipun tak berlangsung lama, Marquez menuntaskan balapan dengan cara gaya khasnya, agresif, namun sangat presisi. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, terlihat antara bangga dan tercengang saat memberikan pernyataan usai balapan. Ia tidak segan-segan memuji Marquez sebagai pembalap spesial, dan bahkan secara terbuka mengatakan bahwa performa Marquez saat ini bisa membawanya langsung ke gelar dunia ke-9. Saya benar-benar tidak percaya apa yang saya lihat hari ini.
Ini sirkuitnya Pecco, dan kami pikir dia akan tampil dominan. Tapi Mark membalikkan segalanya. Dia mencetak rekor, pole, dan menang dengan sangat bersih. Saya sampai berpikir, kalau dia terus seperti ini, maka gelar ke-9 itu akan jadi miliknya. Dan bukan dengan cara tipis, tapi dengan mutlak, ujar Domenicali dengan nada serius. Lebih lanjut, Domenicali menyebut bahwa kedatangan Marquez ke Ducati seperti membawa energi baru yang luar biasa. Ia menggambarkan Marquez sebagai pembalap yang tahu kapan harus agresif, tapi juga sangat teknis dan strategis dalam mengatur balapan. Mark itu cerdas. Dia tahu bagaimana menjaga motor, ban, ritme, semua dia kontrol sendiri. Tidak banyak pembalap yang bisa seperti itu, tambahnya. Sementara Marquez mencuri perhatian dan pujian, Francesco Bagnaia mengalami akhir pekan yang sebaliknya. Ia datang ke Losail sebagai juara bertahan dan pemenang 2 tahun terakhir. Namun semua rencana hancur ketika ia terjatuh di akhir sesi kualifikasi setelah melihat catatan waktu Marquez yang luar biasa. Start dari posisi ke-11, Bagnaia tak mampu menunjukkan perlawanan berarti. Ia terjebak di grup tengah dan finish jauh dari zona podium. Beberapa kru internal Ducati menyebut bahwa kondisi mental Bagnaia tampak terguncang. Sejak Mark catat waktu itu, wajah Pecco berubah. Dia terlihat seperti membawa beban besar. Dan saat crash itu terjadi, semua seperti runtuh, ujar salah satu teknisi Ducati. Menariknya, meski sedang dalam performa terbaiknya, Marc Marquez tetap tampil rendah hati dan kalem. Tak ada perayaan berlebihan. Tidak ada pernyataan kontroversial. Ia hanya memuji tim dan menyatakan bahwa musim masih panjang. Saya merasa sangat senang bisa meraih kemenangan di sini. Tapi ini bukan tentang saya saja. Tim bekerja luar biasa. Motor kami sempurna hari ini. Tapi kami tidak boleh puas. Karena ini baru awal musim, ujar Marquez dengan sikap membumi. Sikap ini membuat banyak pengamat mengakui bahwa Marquez kini adalah versi yang lebih dewasa dan berbahaya dibanding sebelumnya. Ia tak hanya cepat di atas lintasan, tapi juga kuat secara mental dan mampu mengelola tekanan besar. Dengan kemenangan ini, Marquez kini memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan selisih yang mulai terlihat jelas. Ia konsisten di sesi kualifikasi maupun sprint race, menunjukkan bahwa adaptasinya dengan Ducati GP24 sudah nyaris sempurna. Kombinasi kecepatan, pengalaman, dan strategi menjadikan Marquez kini difavoritkan oleh banyak pihak untuk meraih gelar dunia ke-9. Sebuah prestasi yang akan mengukuhkannya sejajar dengan nama-nama abadi dalam sejarah MotoGP. Domenicali sendiri, meskipun hati-hati, mulai mengakui potensi itu secara terbuka. Kita masih di awal musim. Tapi jika Mark terus seperti ini, maka saya rasa dunia MotoGP harus siap menyambut juara dunia 9 kali, ucapnya sambil tersenyum. Kemenangan Marc Marquez di GP Qatar 2025 adalah salah satu pernyataan paling tegas dalam karirnya. Ia datang ke sirkuit favorit rekan setimnya, mencetak rekor baru, memimpin balapan dari awal sampai akhir, dan tetap membumi di garis finish. Bos Ducati terpukau, Bagnaia kehilangan arah, dan Marquez mendekati gelar ke-9 dengan langkah yang mantap. Dan yang paling luar biasa, ia melakukannya dengan kepala dingin dan hati tenang. Jika ini adalah bentuk nyata dari comeback Marquez, maka dunia MotoGP lebih baik bersiap. Baby Alien bukan hanya kembali, ia datang untuk merebut segalanya. Marc Marquez dominasi di sesi latihan MotoGP Qatar 2025, obrak-abrik di sirkuit favorit Bagnaia. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP 2025. Setelah menggebrak pada sesi latihan bebas pertama, FP1, dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 52,228 detik, pembalap andalan Ducati Lenovo ini kembali mendominasi sesi latihan FP2 di sirkuit internasional Losail, Qatar. Yang membuat performa ini semakin mencolok adalah kenyataan bahwa Losail merupakan sirkuit favorit Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez sekaligus juara dunia 2 kali andalan Ducati. Namun di hadapan ribuan penonton dan seluruh paddock MotoGP, justru Marquez yang tampil sebagai penguasa trek malam hari ini di Gurun Qatar. Kemenangan moral sebenarnya sudah dimulai sejak sesi latihan bebas pertama. Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya dengan mencatatkan waktu 1:52.228 detik. Waktu tercepat hari itu.
Ia mengungguli beberapa pembalap top lainnya seperti Francesco Bagnaia dan juara dunia Jorge Martin. Masuk ke sesi latihan FP2, performa Marquez justru semakin meningkat. Ia mampu mempertajam catatan waktunya dan menjadi satu-satunya pembalap yang tampil konsisten di bawah tekanan. Di sirkuit yang permukaannya berubah-ubah karena pasir gurun dan kelembapan malam hari. Marquez, yang kini menggunakan motor Ducati GP24 versi 2025, tampak sangat nyaman. Gerakan tubuhnya, cara ia mengendalikan motor di tikungan cepat maupun lambat, serta kecepatan keluar tikungan menunjukkan betapa menyatunya ia dengan mesin barunya. Sirkuit Internasional Losail adalah tempat yang sangat dikenal dan disukai oleh Francesco Bagnaia. Ia beberapa kali mencetak hasil bagus di sini, termasuk kemenangan dominan pada 2023 dan 2024. Karakter trek dengan tikungan flowing dan trek lurus panjang sangat cocok dengan gaya balap Bagnaia yang halus dan terkontrol. Namun musim ini, segalanya berubah. Marquez datang sebagai pembalap rookie di tim pabrikan Ducati Lenovo Team, dan langsung membuat kejutan. Catatan waktunya jauh lebih cepat dibandingkan Bagnaia, yang justru kesulitan menemukan grip dan keseimbangan motor. Dalam sesi latihan FP2, Bagnaia tercecer di bawah ekspektasi, sementara Marquez tak tersentuh di puncak. Dominasi Marquez di Losail terasa semakin hebat bila mengingat insiden yang dialaminya di seri sebelumnya di Circuit of the Americas, Kota, Amerika Serikat. Saat Marquez memimpin balapan mengalami hikside dramatis dan gagal finish untuk pertama kalinya di musim ini. Crash itu menjadi pukulan telak, baik secara fisik maupun emosional. Namun Marquez menunjukkan mental juara sejatinya. Ia tidak larut dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia menjadikan insiden tersebut sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Aku datang ke Qatar dengan kepala dingin dan hati yang sedikit lapar. Aku tahu ini bukan soal balas dendam, tapi pembuktian, ujarnya. Salah satu kunci sukses Marc Marquez musim ini adalah adaptasinya yang sangat cepat dengan motor Ducati GP24. Dengan keahlian dan kejeniusannya, Marquez seolah menari di atas mesin tersebut. Dengan gaya agresif dan insting balapnya yang tajam, ia mampu menaklukkan karakter Ducati tanpa banyak drama. Para analis menyebut, kemampuannya membaca grip ban dan mengatur tekanan pengereman menjadi senjata utama yang membuatnya unggul di latihan FP2 Losail. Penampilan Marquez menuai pujian dari berbagai pihak. Jorge Martin menyebut Marquez sebagai binatang kompetitif yang selalu tahu cara untuk kembali ke performa terbaik. Dia pembalap yang sangat lengkap. Mentalnya kuat, teknisnya hebat, dan dia tahu kapan harus menyerang. Musim ini, dia sedang dalam momen terbaiknya, ujar Martin. Sementara itu, Bagnaia juga mengakui meski kecewa dengan hasilnya sendiri. Marc cepat, dan itu bagus untuk tim. Tapi tentu saja, aku ingin lebih. Kami masih punya waktu untuk mengejar, kata Pecco kepada media usai sesi latihan FP2. Tak bisa dipungkiri, performa luar biasa Marquez mulai menimbulkan ketegangan internal di tim pabrikan Ducati. Mereka sekarang punya dua bintang besar, dua mantan juara dunia, dua pemimpin, dua ego besar, dalam satu garasi. Ini situasi yang rumit, tapi juga menarik bagi publik. Ducati tentu senang karena keduanya mampu memberikan hasil maksimal. Namun bila rivalitas makin panas dan tidak dikelola dengan baik, potensi gesekan pun semakin besar. Terlebih jika Marquez terus-menerus mengalahkan Bagnaia di sirkuit favorit sang juara dunia andalan Ducati itu. Dengan hasil latihan yang dominan, Marc Marquez kini menjadi favorit utama untuk meraih pole position di sesi kualifikasi dan meraih kemenangan di hari balapan. Ia terlihat siap, fokus, dan berada dalam kondisi terbaik secara fisik maupun mental. Namun ia tetap rendah hati. Dalam sesi wawancara pasca latihan, Marquez mengatakan, latihan penting, tapi yang menentukan tetap hari Minggu. Aku tidak mau terlalu percaya diri. Kami akan tetap kerja keras di semua sesi, ungkap Marquez yang tak ingin jumawa. Musim MotoGP 2025 semakin terlihat sebagai musim kebangkitan Marc Marquez. Sirkuit Losail, yang seharusnya jadi panggung Bagnaia, justru menjadi panggung bagi Marc Marquez. Dari FP1 hingga latihan FP2, tak ada yang bisa menyaingi kecepatannya. Dan jika tren ini berlanjut ke sesi kualifikasi dan race, maka kemenangan di Qatar tinggal menunggu waktu. Losing time, I'm fading fast.